Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pagi Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Santi Miawati. Adapun Nats Almanak yang akan kita cermati dan renungkan bersama didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 yang merupakan bagian dari perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Dan saya sendiri hendak mengambil tema dari perenungan ini adalah persahabatan sejati. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menjaga kami sepanjang malam ini. Dan kini kami boleh dibangunkan kembali dalam keadaan segar, sehat, dan diperkenankan untuk memulai hari baru yang merupakan anugerah Tuhan untuk kami jalani dalam tuntunan dan kehendak-Mu. Bagian Alkitab akan kami renungkan, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar langkah karya kehidupan kami dan pekerjaan-pekerjaan kebaikan sepanjang hari ini dapat kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu dalam sukacita dengan segala kerendahan hati. Pimpinlah kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, tentu kita setuju kalau mencari teman itu mudah. Dalam kondisi apapun, ketika kita memang membuka diri untuk perjumpaan dengan orang-orang baru, bahkan terlibat lebih banyak dengan orang-orang yang sudah kita kenal sebelumnya, maka disitulah pertemanan terjadi. Tetapi apakah semudah itu pula kita mendapatkan seorang sahabat? Nyatanya tidak selalu. Karena seorang sahabat tidak saja ia yang dengannya kita bisa bertegur sapa. Seorang sahabat tidak hanya sekedar dengannya kita saling membagi cerita hari ini. Tapi seorang sahabat adalah dia yang dengannya ada hubungan yang lebih dalam, di mana dukungan, doa, saling menjaga, saling menegur, saling mengingatkan, itu menjadi bagian yang dilakukan dengan tujuan bahwa kita ingin sahabat yang kita punya adalah dia yang akan menjadi pribadi yang baik dan kebaikan pun ada dalam hidupnya. Sebagaimana tentunya kita berharap ia pun menempatkan kita sebagai sahabatnya demikian. Nah, demikian pula halnya persahabatan yang terjalin antara Daud dan Yonatan. Dimulai ketika Daud mengalahkan Goliat. Pada saat itulah mulai terjalin hubungan persahabatan yang tulus antara Daud dan Yonatan. Dan itu berlangsung dalam banyak masa kehidupan mereka. Ada yang menarik dalam nats yang kita baca pada hari ini. Ketika ternyata dalam perjalanannya kemudian Daud mengalami hal yang tidak nyaman sehubungan dengan posisi pimpinan Israel yang tadinya dipegang oleh Saul, kemudian dialihkan kepada Daud. Disinilah mulai terjadi semacam
Entah itu kita menyebutnya semacam ujian, atau kita menyebutnya semacam kondisi yang tentu tidak nyaman bagi persahabatan Daud dan Yonatan, mengingat Yonatan adalah anak Saul. Tapi di sini kita menemukan 3 hal yang menarik. Yang pertama, karena memang persahabatan yang terjalin antara Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang dilandaskan pada kebenaran. Persahabatan di mana Yonatan memahami Daud, terlepas dari apakah ia mengenali Daud sebagai urapan Allah, namun Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah kepada Saul ayahnya. Maka walaupun Saul hendak membunuh Daud, Yonatan tidak bisa memenuhi kehendak ayahnya, karena hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih setia. Di mana di dalamnya kita menemukan Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan keras Saul ayahnya. Dan pada saat yang sama, Yonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat apabila suatu waktu kelak Daud selamat dan keluarga Saul binasa. Ini menunjukkan betapa kasihnya Yonatan terhadap Daud, demikian pula sebaliknya. Dan yang ketiga, persahabatan antara Yonatan dan Daud adalah persahabatan tanpa pamrih, di mana dalam hubungan persahabatan mereka tidak ada hitung-hitungan atau untung rugi. Karena demikian, sejatinya seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabatnya, sebagaimana yang dituliskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Dan di sini pun kita menemukan bagaimana Yonatan, kalau kita bisa katakan, ia berani pasang badan untuk membela Daud. Tapi kelak Daud pun menunjukkan kesejatian persahabatan itu dengan menangisi kematian Yonatan, bahkan Saul, dan perjanjiannya dengan Yonatan mengingatkan Daud bahwa ada tanggung jawab yang tetap harus dipenuhinya. Ketika kemudian walaupun Yonatan sudah tidak ada, ia pun bertanya untuk mencari siapa keturunan Yonatan yang dapat dihubungi. Nah, saudara, ibu bapak, jemaat kekasih Kristus, situasi semacam ini adalah situasi yang bisa dialami tentu dengan segala keadaan yang menyertainya. Walaupun memang pertanyaannya, apakah persahabatan seperti Daud dan Yonatan itu masih bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sekarang? Ataukah kalau kita mencoba membuat pertanyaan sebaliknya? Karena dalam persahabatan antara Yonatan dan Daud, ketika keduanya mengingatkan satu dengan yang lain bahwa mereka ada untuk sahabatnya, yang mereka pandang juga seperti saudaranya, itu ada Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang memimpin hati dan pikiran mereka. Nah, jadi kalau kita membuat pertanyaan sebaliknya, siapkah kita dibentuk oleh Allah untuk menjadi sahabat bagi orang lain? Ketika ada satu kondisi atau satu situasi yang menempatkan kita berjumpa dengan seseorang, dan kita tahu disitulah saatnya kita bisa membangun persahabatan dengannya. Jadi dari nas ini, ibu bapak saudara, yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, 3 poin penting yang dituangkan dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26 ini kiranya juga bisa menjadi perenungan kita, bahwa membangun persahabatan yang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil, adalah persahabatan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melandaskannya pada kebenaran, pada kasih setia, dan persahabatan yang tanpa pamrih. Disitulah peran Allah akan membawa pengaruh yang besar dalam menuntun kita untuk dapat memilih dan memilah apa yang baik, apa yang seharusnya
dan apa yang tepat yang dapat kita lakukan, serta apa yang dapat kita tujukan bagi seorang sahabat atau seorang saudara yang telah dipertemukan oleh Tuhan dengan kita. Mari saudara, mari ibu bapa, kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar, dan kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Allah, yang bisa dipakai oleh Allah, dan ditunjuk untuk menjadi seorang sahabat bagi orang-orang yang kita jumpai dan kita temui dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Diberkatilah kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu, untuk pengajaranmu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk konsep persahabatan sejati yang dilandaskan pada pengajaran Tuhan, di mana di dalamnya ada ketulusan, ada keikhlasan, ada tanggung jawab, dan ada kekuatan yang didasarkan pada kebaikan Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh menjadi hal yang dapat kami tanamkan dengan baik dalam kehidupan kami, seraya kami menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siapapun dan sebagai apapun kami, dengan segala kondisi dan keadaan yang kami jumpai dan yang kami temui dalam kehidupan keseharian kami. Pada hari ini kami mendoakan Jemaat GKE Victoria, jemaat yang besar, jemaat yang beragam, jemaat yang majemuk, jemaat di mana di dalamnya dalam hidup keseharian tentu ada banyak hal yang terjadi, yang dijumpai, dan yang akan terus menjadi harapan agar jemaat ini terus menjadi jemaat yang Tuhan perkenan, Tuhan pakai untuk menjadi alat damai sejahtera di tangan-Mu. Berbagai kondisi dan keadaan tentu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Oleh karena itu kami doakan jemaat yang sakit biarlah disembuhkan, yang tengah berduka diberikan penghiburan, yang tengah dalam pergumulan diberikan jalan keluar dan dapat menemukan solusi dalam setiap persoalan permasalahan yang dihadapi. Tapi di atas kesemuanya itu kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita, karena hari ini kami juga mendoakan situasi yang tengah terjadi di wilayah pelayanan Resort GKI Pulang Pisau, di mana Kabupaten Pulang Pisau menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Pesparawi yang ke-17. Dan tentu ada banyak peran dari anggota jemaat-Mu, termasuk di dalamnya peran jemaat yang berada di lingkungan wilayah pelayanan Victoria ini. Tuhan pakai menurut kehendak-Mu. Tuhan pakai setiap mereka melalui talenta dan karunia yang ada padanya. Baik yang tergabung dengan panitia, yang bekerja sama dengan banyak orang dari tempat-tempat lainnya, dan untuk beberapa waktu terakhir ini akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab yang tidak mudah, tapi ketika ada ketulusan, ada keikhlasan, ada tanggung jawab, maka pekerjaan kebaikan dapat dilaksanakan. Pemimpin umat-Mu, pendeta, penatua, diakon, pekabar Injil, guru agama, guru sekolah minggu, panitia Pesparawi, dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan memberikan pelayanan yang baik bagi kontingen-kontingen yang datang maupun juga bagi setiap orang yang menjadi bagian dari pelayanan keseharian kami. Tuntun kami dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntun umat-Mu dalam karya dan karsa hidup mereka, agar nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, kami percaya Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan membekali dengan kebenaran, dengan kasih setia, dan dalam pekerjaan tanpa pamrih. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan diberkatilah semua umat jemaat-Mu, dan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi pada saat ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur seraya berserah penuh kepadamu mulai doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati serta menolong. Selamat pagi. Shalom.